Berikut video pengenalan kampus kami. Pertama-tama, kita akan melihat salah satu ruang kuliah utama dengan kapasitas 250 orang dan dilengkapi dengan fasilitas berupa pengatur suhu ruangan, prasarana multimedia, papan tulis, dan juga layar proyektor. Selamat datang di RKB. Nantinya, kalian akan banyak melaksanakan perkuliahan dan juga ujian di ruangan ini loh. Selanjutnya, kita sudah ada di ruang kelas internasional yang berkapasitas 30 sampai dengan 35 orang. Dilengkapi dengan pengatur suhu ruangan, prasarana multimedia, papan tulis, dan juga layar proyektor. Disinilah mahasiswa internasional akan melaksanakan kegiatan perkuliahan setiap harinya. Nah, tahu kan kita sebagai calon dokter hewan akan mempelajari lebih dari satu macam spesies hewan. Maka dari itu, sarana pembelajaran untuk kita juga bervariasi loh. Siapa nih yang tidak asing dengan laboratorium? Langsung aja kita kenalan dengan berbagai macam laboratorium di FKH. Laboratorium Anatomi. Di sini kalian akan melaksanakan praktikum anatomi mulai dari anatomi veteriner 1 sampai anatomi topografi. Kalian juga dapat melihat berbagai macam preparat hewan sapi, kuda, badak, sampai ayam, you name it. Laboratorium Histologi. Tahukah kamu, untuk mendukung diagnosis suatu penyakit, gambaran histologi jaringan sangat diperlukan loh. Nah, di lab ini kalian akan mempelajari hal tersebut. Di sini kalian akan berteman akrab dengan mikroskop. Laboratorium Entomologi. Kupu-kupu itu menurut kalian parasit atau bukan sih? Ya, itu bisa terjawab saat kalian mempelajari ektoparasit di laboratorium entomologi ini. Kalian akan mempelajari bentuk fisik sampai siklus hidup-hidupnya.
Laboratorium Protozoologi. Parasit yang hidup di dalam tubuh hewan itu ada berapa banyak ya macamnya? Sama dengan ektoparasit, disinilah kamu akan mempelajari segala jenis parasit yang hidup di dalam tubuh hewan. Setelah lelah berkeliling fakultas, kita bisa istirahat dulu nih di Cafe Ungu. Di sini banyak jajanannya loh. Cafe Ungu merupakan kantin kebanggaan Civitas Akademika Fakultas Kedokteran Hewan. Selamat datang di Rumah Sakit Hewan Pendidikan. Tahukah kamu RSHP FKH IPB menjadi pusat rujukan klinik yang berada di Bogor dan Jabodetabek? Halo keluarga veteriner. Perkenalkan, nama saya Hilmi Lukman selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Kedokteran Hewan Universitas Padjadjaran dan juga menjabat sebagai penanggung jawab pengurus cabang IMAKAHI Universitas Padjadjaran. Dengan ini mengucapkan selamat datang kepada para hadirin yang menonton video kali ini. Nah, pada video kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk melihat lebih dalam terkait program studi kedokteran hewan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Mau tahu lebih lanjut? Check this out! Universitas Padjadjaran memiliki ciri khas yang kental akan kebudayaan Jawa Baratnya, di mana untuk panggilan kakak tingkat atau orang yang lebih tua menggunakan panggilan akang dan teteh. Akang untuk kakak laki-laki dan teteh untuk kakak perempuan. Adapun ciri khas tersendiri yang dimiliki oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, yaitu 7S: senyum, salam, sapa, sopan, santun, sigap, dan semangat. Dalam artian, untuk membangun etika mahasiswa kedokteran menjadi pribadi yang dapat bersikap baik di lingkungan masyarakat. Selain itu, untuk menghilangkan rasa senioritas dalam lingkungan Fakultas Kedokteran, adapun semboyan dari Fakultas Kedokteran, yaitu kakak sayang adik, adik sayang kakak. Apa sih kegiatan kampus yang ada di program studi kedokteran hewan Universitas Padjadjaran? Program studi kedokteran hewan menyediakan kegiatan akademik dan juga non-akademik. Terdapat perbedaan antara kegiatan akademik tahun 2016 sampai dengan 2020 dan tahun 2021, di mana pada tahun 2021 dilakukan perubahan dengan menggunakan sistem tutor selayaknya yang diterapkan pada pendidikan dokter, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan akademik program studi kedokteran hewan Universitas Padjadjaran. Untuk kegiatan non-akademik, terdapat himpunan kedokteran hewan dan juga Ambifet yang dapat membantu mahasiswa untuk menambah relasi dan juga pengalaman. Selamat datang di kampus Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Fakultas Kedokteran Hewan UGM menjadi salah satu fakultas tertua di Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada tahun 1946. Fakultas Kedokteran Hewan UGM turut membangun keilmuan sejak awal berdirinya universitas ini. Dimulai saat masih bergabung dengan Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan Bogor hingga akhirnya membuka kelas paralel di Klaten tahun 1947 yang merupakan cikal bakal FKH UGM. Fakultas Kedokteran Hewan UGM memiliki visi menjadi pusat unggulan pendidikan tinggi kedokteran hewan bertaraf internasional yang dilandasi jiwa Pancasila.
Sedangkan misi FK UGM yakni menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina pendidikan tinggi kedokteran hewan yang berkualitas, beretika, dan bermoral. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mendukung pendidikan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam bidang kedokteran hewan. Meningkatkan pengabdian pada masyarakat berbasis hasil penelitian untuk mencerdaskan masyarakat atas dasar manusia mriga satwa sewaka. Terdapat 12 departemen di FK UGM yang didukung oleh 2 jenis laboratorium, yaitu laboratorium makroanatomi dan mikroanatomi. Bagian anatomi memiliki perhatian yang tinggi terhadap dunia konservasi primata dan satwa liar. Proses perkuliahan bagian anatomi difasilitasi oleh laboratorium pendukung. Bagian fisiologi mengajarkan ilmu fungsi normal tubuh. Di bagian riset ini yang diunggulkan adalah penelitian yang berhubungan dengan respon fisiologi hewan seperti pengujian hormon, penelitian nitrogenik syaraf saluran pencernaan, dan pengembangan stem cell. Bagian farmakologi berfokus pada bidang pengobatan hewan kesayangan dan hewan ternak yang diimplementasikan dalam program pengabdian masyarakat. Bagian ilmu penyakit dalam mengacu pada pengobatan hewan secara konsultatif, stasioner, dan ambulatoir yang memberi kesempatan kepada mahasiswa supaya belajar memeriksa dan mengobati di poliklinik. Bagian biokimia mempelajari tentang peranan berbagai molekul dalam reaksi kimia dan proses yang berlangsung dalam makhluk hidup mulai dari yang sederhana hingga paling kompleks. Bagian patologi klinik melakukan pemeriksaan hematologik dan kimia darah dari berbagai spesies hewan. Bagian reproduksi berfokus pada topik fisiologi reproduksi obstetrik, ginekologi, fertilitas dan infertilitas, serta bioteknologi reproduksi hewan. Bagian ilmu bedah berfokus pada bagaimana cara mengoperasi atau pembedahan sebagai salah satu cara menyembuhkan hewan. Bagian parasitologi mengacu pada pengembangan terkait parasit meliputi ilmu cacing, protozoa, ektoparasit, dan sebagainya.
Hai Citizen, kenalan yuk sama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Universitas Wijaya Kusuma berada di Jalan Duku Kupang 25, nomor 54, Surabaya. Untuk Fakultas Kedokteran Hewan sendiri berada di Gedung Twin Tower 2, lantai 6 dan lantai 7. Di lantai 6 terdapat beberapa ruang kelas yang sangat istimewa dan nyaman loh. Nah, ini adalah salah satu penampakan ruang kelasnya. Di lantai 6 juga terdapat beberapa ruangan lainnya, yakni ruangan dosen, BEM, dan masih banyak lagi. Di lantai 6 ini juga kita bisa melihat pemandangan kota Surabaya, kota tercinta kita yang sangat cantik dan luar biasa. Kemudian kita naik ke lantai 7, ada beberapa ruangan laboratorium yang tentunya digunakan untuk praktikum para mahasiswa FKH UNIKS.
Pada awal berdirinya Universitas Udayana di tahun 1962, bidang ilmu kedokteran hewan bersama bidang ilmu peternakan berada di bawah payung Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan. Pada saat itu, dengan mempertimbangkan terbatasnya sarana dan prasarana serta sumber daya yang ada, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan baru mampu membina bidang ilmu peternakan saja. Namun, memperhatikan semakin tingginya angka kebutuhan dokter hewan, maka pada tahun 1978, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan membentuk jurusan kedokteran hewan. Selang 19 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 8 November 1997, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana resmi berdiri sendiri. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana menyelenggarakan 3 program studi, yaitu program S1, program profesi, dan program S2. Dalam penyelenggaraan proses belajar mengajarnya, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana didukung oleh 4 departemen yang meliputi Departemen Ilmu Dasar, Departemen Patobiologi, Departemen Klinik, dan Departemen Pencegahan Penyakit. Selain itu, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana juga didukung oleh 15 laboratorium dengan 12 unit penunjang dan layanan akademik serta tenaga kependidikan yang profesional. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana memiliki bidang unggulan yang tidak ditemukan pada program studi sejenis lainnya di Indonesia. Bidang unggulan tersebut yaitu sapi Bali, babi Bali, dan anjing kintamani yang telah terintegrasi ke dalam bentuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menunjang proses belajar mengajar, Fakultas Kedokteran Hewan selain didukung laboratorium yang memadai, juga didukung oleh unit jurnal ilmiah, unit ruang baca dan komputer, teaching farm, organisasi kemahasiswaan dan alumni, rumah sakit hewan, dan unit layanan akademik lainnya. Di rumah sakit hewan, mahasiswa dapat melakukan kegiatan magang, mempelajari pelayanan kesehatan hewan, penunjang pendidikan dokter hewan, dan pengembangan kompetensi mahasiswa. Rumah Sakit Hewan Universitas Udayana selain berfungsi sebagai unit pendidikan, juga berfungsi sebagai unit layanan yang menjadi rujukan dari dokter hewan praktek di Denpasar dan sekitarnya, termasuk juga sebagai tempat penelitian bagi kolega dokter yang melakukan penelitian dengan memanfaatkan hewan. Dalam hal peningkatan kualitas, Fakultas Kedokteran Hewan menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan ke universitas lain, baik ke dalam maupun luar negeri, baik bagi dosen maupun mahasiswa yang berprestasi. Sebagian besar mahasiswa dalam kuliahnya memperoleh beasiswa dari universitas, pemerintah, maupun swasta. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana juga telah banyak menjalin kerjasama dengan berbagai universitas di dalam dan luar negeri, pihak swasta maupun pemerintah. Kerjasama yang telah terjalin ini merupakan upaya menjaring lulusan dokter hewan, meningkatkan potensi mahasiswa, pelaksanaan magang, pertukaran mahasiswa dan dosen, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Dengan keunggulannya tersebut, Fakultas Kedokteran Hewan menjadi tempat terbaik membangun kompetensi di bidang veteriner, serta pengembangan karakter diri yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana berlangsung dalam rentang waktu yang relatif singkat, namun membutuhkan serentetan kerja keras untuk mewujudkannya. Program studi Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana merupakan satu-satunya pusat program studi kedokteran hewan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Berdiri pada tanggal 21 Mei 2010, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 57-D-O-2010. Pada awalnya, Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana merupakan sebuah program studi yang berada di bawah naungan Fakultas Peternakan
Universitas Nusa Cendana dan baru diresmikan menjadi Fakultas Kedokteran Hewan pada 13 Juni 2013 melalui SK Rektor nomor 316A/KL/2013 oleh Profesor Insinyur Franz Umbudata, Magister Applied of Science, PhD, selaku Rektor Universitas Nusa Cendana pada saat itu. Fakultas Kedokteran Hewan Undana memiliki 2 prodi. Yang pertama prodi E1 dan prodi pendidikan profesi dokter hewan. Aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh mahasiswa baik dari profesi E1 maupun PPDH sangat bervariasi dan beragam. Misalnya prodi E1 kedokteran hewan memiliki kegiatan yang pertama selain pembelajaran di dalam kelas dan juga ada pembelajaran di luar kelas, yaitu praktikum di laboratorium, kemudian di laboratorium lapangan, dalam hal ini kandang ternak, kandang hewan, dan juga di klinik hewan. Selain itu ada juga program magang bagi mahasiswa S1, di mana mahasiswa boleh memilih tempat magang untuk belajar ataupun untuk mencari kompetensi-kompetensi yang ingin digeluti oleh mahasiswa tersebut. Dan untuk program studi PPDH atau profesi dokter hewan lebih beragam lagi karena ada banyak aktivitas motorik yang memang dituntut di sana, sehingga memang kegiatan pembelajaran lebih bervariasi terutama di luar kelas. Jadi untuk program PPDH atau profesi dokter hewan ada kegiatan pembelajaran dalam kelas, kemudian praktikum di laboratorium, di klinik, kemudian di tempat-tempat laboratorium yang ada di luar Undana.